Syiah. Syiah ini sesat apa tidak nanti jenengan yang memberikan definisi setelah kajian ini. Setelah Islam itu mengalami perkembangan, para jamaah sekalian, muncul aliran-aliran. Ada yang murni aliran keagamaan, ada yang aliran politik kemudian berkembang menjadi aliran keagamaan. Satu contoh misalnya, ada aliran keagamaan namanya Jabariyah. Jabariyah itu singkatnya pemahaman yang mengatakan bahwa manusia itu seperti robot, apapun yang dilakukan terjadi pada manusia itu semuanya Allah yang menentukan, baik atau buruk. Manusia tidak punya kemampuan untuk menentukan dirinya. Itu Jabariyah. Kemudian ada lawannya muncul Qadariyah. Oh tidak, manusia menentukan dirinya, Allah tidak ikut menentukan baik buruk, itu manusia sendiri. Qadariyah. Kemudian muncul lagi yang disebut Mu'tazilah. Mu'tazilah ini mengatakan seluruh aspek itu harus rasional. Yang tidak cocok dengan rasionalisasi akal pikiran manusia ditolak. Dan ini berkembang. Kemudian muncul di tengah-tengah itu namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Manusia punya peran, Tuhan punya peran. Ini Ahlussunnah. Kita ini didefinisikan Ahlussunnah. Ini aliran-aliran keagamaan. Nah, kemudian muncul aliran politik kalau dalam teori politik ya, yaitu Syiah. Kemudian nanti harus dibahas setelah Syiah itu Khawarij. Lah Syiah dan Khawarij inilah aliran politik, kemudian berkembang menjadi aliran keagamaan dan bisa didefinisikan sebagai aliran yang sesat. Kalau Wahabi gimana? Wahabi itu sebetulnya bukan aliran keagamaan, itu periodisasi perkembangan Islam dari tokoh namanya Muhammad bin Abdul Wahab yang bermazhab Hambali, kemudian menyebarkan paham itu di Saudi Arabia, mendapatkan dukungan dari pemerintahan Saudi, makanya Wahabi itu berkembang di Arab Saudi. Lah perkembangannya Wahabi itu juga karena mempengaruhi kekuasaan, juga memaksakan paham itu di jajaran di wilayah Saudi Arabia, sehingga Wahabi tidak kategori aliran sesat. Tidak ada yang ulama besar yang mengatakan Wahabi aliran sesat, hanya orang Indonesia yang mengatakan Wahabi itu sesat. Dan bukunya bagus sekali sebagai rujukan, judulnya Fathul Majid, yang dikaji oleh Ustadz Naji Ihsan. Itu sebetulnya kitabnya Wahabi, cuma orang kan tidak tahu bahwa itu dari Fathul Majid gitu ya. Jadi sampai ini sudah Wahabi sebetulnya kalau ngaji kitab itu gitu ya. Nah kemudian Khawarij tadi terjadi metamorfose, kemudian paham Wahabi ini di Indonesia itu juga dipengaruhi oleh, dan mereka tidak menyadari ada Khawarijnya, sehingga ada benang merah. Nanti kalau kita baca sejarah, Salafi dan Khawarij itu ada benang merahnya. Lah yang Salafi tidak menyadari bahwa dia Khawarij, dia menganggap Wahabi saja.
Dari mana itu tahu? Ya kalau kita membaca literatur. Jadi banyak orang yang punya penyakit tapi dia tidak tahu kalau sakit. Makanya perlu kajian itu untuk mendeteksi, memotret, lu Anda itu Syiah, Anda itu Khawarij gaya baru sebetulnya. Anda itu Wahabi, Anda itu Qadariyah, Anda itu Ahlussunnah. Lah itu harus belajar 2 semester tentang teologi Islam. Lah sampai karena 1 jam ya nggak bisa menyentuh semua itu ya. Gitu. Baik, saya fokus pada Syiah karena ini banyak orang yang salah paham terhadap Syiah. Saya kebetulan dicatat sebagai dai perkotaan YDSF, pernah dikasih pelatihan untuk mengenal Syiah. Jadi dai YDSF tahu Syiah itu apa gitu ya. Baik, kita fokus pada Syiah dulu. Ada yang Syiah Pak? Angkat tangan ya Pak. Kalau ada saya nggak jadi sampaikan ya. Baik. Dulu ada tokoh yang ahli Syiah ya, saudaranya Pak Ali ini, namanya Ustadz Hasyim Manan. Kalau debat dengan Syiah selalu menang, terutama dengan Jalaluddin Rahmat. Tokoh yang paling saya kagumi dan saya belajar pidato salah satunya dari dia. Seandainya saya nggak ngaji ke Pak Hasyim Manan itu, mungkin sekarang sudah jadi tokoh Syiah. Ada Ustadz Muhammadiyah namanya Ustadz Khairon Yusuf, Angkatan Laut. Dulu ada 2 Angkatan Laut dai itu, Imam Hambali sama Khairon Yusuf. Ada lagi di Ngedangan Pak Acung siapa ya? Itu juga iya, itu juga Angkatan Laut ya. Saya banyak belajar pada Ustadz Khairon Yusuf, diajak kemana-mana. Dan di Muhammadiyah sendiri banyak tokoh-tokoh yang simpati pada Syiah, di kampus-kampus ya terutama. Nah, ya siapa saja nggak usah disebut nanti jadi fitnah. Ada tokoh yang selalu ngajak saya ke pesantren Yapi di Bangil kalau peringatan Maulid. Saya hadir 3 kali. Jadi beda maulidnya itu luar biasa kalau Syiah itu ya. Baik, tidak memperpanjang pengantar ini. Syiah sesat apa tidak? Nah ini. Saya nggak ngomong sesat dulu ya. Nanti jenengan sendiri. Nah, baik. Ini bukan tokoh Syiah ya. Nah, baik. Apa itu Syiah? Itu pernah ditulis oleh Profesor Dr. H.M. Rosyidi. Syiah secara etimologi, secara bahasa itu berarti pengikut atau sekte atau golongan yang menisbahkan pada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Jadi Syiah itu sebetulnya baik kalau dinisbahkan kepada kelompok Sayyidina Ali. Syiah itu nanti jadi buruk ketika dia mengkafirkan Abu Bakar, Umar. Makanya Syiah yang mengkafirkan itu disebut Rafidhah. Dan Syiah Imamiyah yang dikenal dengan Isna Asy'ariyah yang berkembang di Iran sekarang itu Syiah Imamiyah. Juga disebut Syiah Rafidhah karena mengkafirkan para sahabat. Nah itu nanti sekte Syiah itu ada 4 atau 5 itu tidak dibahas di sini. Sedangkan dalam istilah syara, Syiah adalah aliran yang timbul sejak pemerintahan Utsman bin Affan yang dibikin oleh Abdullah bin Saba, orang Yahudi dari Yaman. Jadi pangkalnya dari nama orang ini, Abdullah bin Saba, orang Yahudi.
setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Lah ini nanti include para jamaah sekalian, terbunuhnya Utsman itu muncul Syiah, tapi yang membunuh Utsman itu orang Khawarij. Sehingga tidak sempurna kalau Khawarij itu tidak dibahas karena kelanjutannya ini. Nah itu ya. Kemudian mengintrodusir, mengembangkan, menyebarkan ajarannya secara terang-terangan dan menggalang massa untuk memproklamirkan bahwa kepemimpinan sesudah Nabi sebenarnya adalah Ali radhiyallahu an, karena suatu nas teks hadis Nabi. Lah Abu Bakar, Umar, Utsman itu sebetulnya merampas hak Ali menjadi khalifah, dan mereka mengutip hadis. Nah, hadis yang diperdebatkan itu ini, yang mereka menganggap hadis ini adalah perintah setelah Nabi itu Ali, namanya hadis Ghadir Khum. Nah ini. Jadi dari sinilah pangkal masalah itu, perbedaan pandangan dalam memahami teks hadis Ghadir Khum. Ghadir Khum itu nama tempat antara Makkah dan Madinah. Jadi kalau Ghadir Khum itu ke Madinah 190 kilo, kalau ke Mekah 170 kilo. Setelah haji wada, haji terakhir Nabi, kemudian singgah di Ghadir Khum, namanya, nama tempat ini. Kemudian Nabi berkhutbah di situ. Lah khutbah inilah yang menjadi perbedaan yang sangat diametral, sangat paradok, sehingga muncul Sunni Syiah itu berkaitan dengan interpretasi terhadap teks pidato Nabi. Nah, nanti saya bagikan ini, nggak usah difoto, nggak apa-apa. Saya yang difoto mestinya. Baik, ini dari sini. Ini khutbah Nabi di Ghadir Khum. Nabi mengatakan, amma ba'du ala ayyuhan nas fa innama ana basharun yusiku ayyatiya rasul. Amma ba'du, wahai seluruh manusia, sesungguhnya aku adalah manusia biasa dan utusan Tuhanku. Rabbi fa'uji bahwa ana tarikun fikum taqolaini awwaluha kitabullahi fihil huda wan nur. Akan datang memanggilku dan aku akan menjawab panggilannya. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang berat. Yang pertama adalah Al-Quran, Kitabullah, padanya terdapat petunjuk dan cahaya. Fakhudhu bi kitabillahi wastamsiku bihi wa ahlul baiti. Ambillah isi kitabullah dan peganglah erat-erat, dan ahlul baitku, keluargaku, ahlul bait Nabi itu. Lah ahlul bait ini maknanya juga direduksi oleh Syiah. Ahlul bait itu ada dua makna menurut Syiah, ya Ali ke bawah sampai 12 imam itu. Nah, itu panjang nanti. Uzakirukumullahu fi ahlil baiti, uzakiruhumullahu fi ahlil baiti, dan seterusnya ini. Aku ingatkan kepada kamu, aku ingatkan kamu kepada Allah atas ahlul baitku, diulang 3 kali. Nah, hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Nah, ada tambahan riwayat dari hadis ini yang Muslim tidak meriwayatkan, Imam Tirmidzi meriwayatkan, tapi banyak para ulama yang mengatakan ini
kesohiannya diragukan. Saya cetak merah ini yang menjadi pangkal malahan. Mang kuntu maulahu fa'aliyun maulahu, dari sini. Barang siapa menjadikan aku sebagai walinya, pemimpinnya, maka Ali juga walinya. Nah, potongan hadis Tirmidzi ini yang Muslim tidak meriwayatkan itu diklaim oleh sekte Syiah bahwa ini proklamasi Nabi yang mengatakan bahwa pengganti Nabi itu Ali dari riwayat ini. Nah, ini diucapkan di Ghadir Khum tadi, gitu ceritanya. Tapi ini beberapa ulama mendhaifkan. Nah, tapi Syiah mensahihkan, gitu. Karena punya kepentingan politik bahwa Ali lah sebetulnya yang menjadi pewaris pertama kepemimpinan dalam Islam. Nah, sampai di sini pangkalnya ini. Baik. Nanti menurut ini sahih, menurut ini dhaif, itu ada. Nanti klik saja hadis Ghadir Khum, gitu keluar. Kalau ingin mempelajari, googling saja. Baik. Perbedaan Syiah dan Ahlussunnah. Nanti bahasanya Syiah dan Sunni, gitu aja. Jadi Ahlussunnah itu disebut Sunni. Jadi yang pertama kita bicarakan apa perbedaan Syiah dan Ahlussunnah. Itu ada buku yang bisa dibaca, mengapa kita menolak Syiah. Itu hasil seminar tentang Syiah, kumpulan makalah. Nah, itu ya. Ini saya baca karena saya nggak hafal. Jadi mengenai kedudukan Ali bin Abi Thalib. Menurut pandangan Islam Sunni, kira-kira begitu ya. Ahlussunnah kita singkat Sunni. Ali radhiyallahu anhu adalah salah satu khulafaur rasyidin, yakni khalifah yang keempat. Betul? Ngomongnya betul sing enak lho Pak, cek seneng aku. Nah, itu. Namun menurut paham Syiah, Ali adalah imam yang maksum. Maksum itu terjaga dari salah dan dosa. Jadi berlebihan mendudukkan Ali, serta memiliki sifat-sifat ketuhanan dan mempunyai kedudukan di atas manusia yang lain. Lah itu ada sumbernya kalau dibantah. Loh itu kitab Anda yang mengatakan itu, yaitu Usulul Kafi juz 1 ayat halaman 132. Jadi dia nggak bisa menolak karena di dalam kitab Anda mengatakan ini, gitu loh. Menurut Syiah bahwa pertama kali akan ditanyakan pada mayit di kuburnya adalah tentang kecintaan kepada Ahlul Bait. Ini kan nggak ada dalam ajaran Islam, gitu loh. Nah itu bisa dibaca di mana? Kitab mereka namanya Baharul Anwar, gitu ya. Ali dapat menghidupkan orang mati, bahkan itu Usulul Kafi juga. Jadi sudah nampak kan bahwa ada penyimpangan pemahaman keislaman orang Syiah, menganggap Ali maksum, bisa menghidupkan orang mati, punya kedudukan yang tinggi di antara manusia. Itu Syiah. Baik, yang kedua, mengenai kedudukan sahabat Abu Bakar, Umar dan Utsman. Itu bisa dibaca dalam bukunya Gen Syiah, sebuah tinjauan sejarah penyimpangan akidah dan konspirasi Yahudi. Syekh Mamduh ini ulama besar dunia. Nah ini sudah tahu bukunya Pak ini? Ya, saya nggak tanya sudah dibaca, tahu bukunya dulu. Menurut pandangan Syiah, menurut pandangan Islam, mereka adalah khulafaur rasyidin sebagai khalifah pertama, kedua, ketiga. Namun menurut pemahaman Syiah, kekhalifahan mereka terutama Abu Bakar dan Umar bin Khattab tidak sah karena dianggap menyerobot hak Ali bin Abi Thalib. Selain mengingkari, kalangan Syiah juga mengutuk
mengkafirkan Abu Bakar dan Umar Ibnul Khattab. Menurut ajaran Islam perbuatan tersebut tidak patut dan dilarang. Jadi mengkafirkan. Rafidho tadi, makanya Rafidho itu kan, Rafadho itu kan menolak, maknanya menolak Abu Bakar, menolak Umar. Jadi mengkafirkan dan menolak. 3. Saya baca cepat sedikit ya. Nanti saya kirim ke Takmir PDF-nya. Mengenai kedudukan kekhalifahan, Pak Quraisy Shihab itu menulis buku Mungkinkah Sunnah Syiah dalam Ukhuwah. Jadi Pak Quraisy Shihab itu saya hormat ya, ahli tafsir, tapi agak lunak kepada Syiah. Dan bukunya itu tidak menyesatkan. Kemudian buku itu dibantah oleh tim pesantren Sidogiri. Makanya ini buku terbitan Sidogiri. Jadi pesantren yang luar biasa di Pasuruan itu namanya pesantren Sidogiri. Jadi tradisi keilmuannya bagus sekali. Jadi dia bisa nanggapi Syiah, bisa debat dengan yang anti habaib, itu menang terus gitu ya. Nah, ini bukunya. Mungkinkah Sunnah Syiah dalam Ukhuwah, jawaban atas buku Dr. Quraisy Shihab, Sunnah Syiah bergandengan tangan, mungkinkah, itu bukunya Quraisy Shihab, dibantah oleh anak-anak Sidogiri. Menurut pandangan Islam, khalifah adalah pemimpin umat yang harus memenuhi syarat-syarat kepemimpinannya. Siapapun dapat menduduki jabatan ini asal memenuhi syarat dan ditempuh dengan cara yang sah. Syura, ahlul halli wal aqdi namanya. Selain itu, menurut pandangan Islam, perihal khalifah adalah masalah duniawi, ngurus negara, dan kemaslahatan bukan bagian dari rukun iman. Jadi kekhalifahan bukan bagian dari rukun iman. Namun menurut pemahaman Syiah, khalifah atau imam itu harus dari keturunan Ali bin Abi Thalib yang bersifat maksum. Imam mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Kedudukan imam lebih tinggi daripada manusia biasa sebagai perantara antara Tuhan dan manusia. Perihal imam termasuk masalah keagamaan dan menyangkut keimanan. Rukun iman versi Syiah itu yang terakhir imamah. Jadi rukun imannya nanti bisa di googling, rukun iman Syiah, baca beda dengan rukun iman kita. Rukun Islam Syiah beda dengan kita gitu ya. Baik, sampai mana tadi? Kedudukan imam sebagai penjaga dan pelaksana syariat. Selain itu, menurut pemahaman Syiah, apapun yang dikatakan atau diperbuat imam dianggap benar, dan yang dilarang oleh imam dianggap salah. Jadi sentralistik pada imam, bukan pada ayat, pada hadis, itu Syiah. Makanya Imam Khomeini itu nanti sedikit saya ceritakan, itu tinggi sekali kedudukannya, termasuk Ali Khomeini ini. 4. Ini kelanjutannya ya. Ini kontroversi, lihat. Ini nyata Pak di Iran itu. Makan kotoran imam Syiah. Itu yang dibawa itu di talam itu kotoran imam Syiah. Imam adalah orang suci, barang siapa makan kotorannya dia dijamin masuk surga. Jadi ini upacaranya, ini keliling kemudian ditulis, ditelan, ditulis, ditelan. Aku pengen jadi imam Syiah kalau begini caranya. Nah, jadi sampai segitunya. Nah, nanti ada hari raya Ghadir Khum, mengingat proklamasi itu ada hari rayanya. Selain Idul Fitri dan Idul Adha bagi mereka ya. Nah, ini konyol lah ini ya. Ini sudah sungguh terlalu. Baik, yang ke-4 mengenai ijma ulama
Itu MUI menerbitkan hasil fatwa ya, mengawal akidah umat. Fatwa MUI tentang aliran-aliran sesat di Indonesia. Termasuk Syiah di situ ada di buku ini gitu ya. Baik, menurut pandangan Islam, ijma ulama sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Jadi ijma itu seperti yang terjadi hari ini. Jadi ada Batsul Masail, itu ijma. Melihat potret Son Horeg, contoh Son Horeg ini ditimbang mafsadatnya lebih banyak, mudaratnya lebih banyak daripada maslahannya. Lewat saja kaca itu pecah, genteng jatuh, telinga bisa pecah, genderang telinga ini. Kemudian melakukan namanya Kiai Haji Muhib dari pesantren Besuk Pasuruan, itu kalau di NU dikenal singanya Bastul Masail, ahli banget di hukum. Maka Bastul Masail melakukan ijma istimbat hukum Son Horeg haram. Kemudian MUI juga melakukan istimbat hukum, ijma itu namanya, ulama berkumpul menentukan hukum juga haram. Yang mengatakan tidak Gus Muwafiq yang belum bisa baca kitab. Gimana itu? Ya aneh bin ajaib, dia tidak punya otoritas, wong sendiri kok melawan ijma gitu loh. Itu contoh saja. Kemudian ada Yai Ngala, Yai Soleh punya pondok di Purwo Asrita, Purwosari itu ya, yang nyebrang rel itu. Saya pernah ketemu. Jadi saya dapat wakaf tanah di daerah situ 2 hektar. Saya kula nuwun kepada Yai Soleh agar bisa dibangun. Begitu 2 minggu pengurus daerah NU mengatakan ditolak, tidak boleh. Ada ketua Kadin namanya Pak Ruslan di sana yang ngasih saya tanah. Akhirnya sampai sekarang tanah itu yang jadi wisata kurma itu yaitu tanah yang diberikan pada kami dulu. Jadi itu pernah mengalami seperti itu. Namun menurut pemahaman Syiah, ijma ulama tidak diakui sebagai salah satu sumber hukum. Karena hal itu bermakna memasukkan unsur pemikiran manusia ke dalam agama. Dan itu tidak boleh dalam sekte Syiah. Menurut pemahaman Syiah, ijma hanya dapat diterima apabila direstui oleh imam. Jadi sentral banget ya. Karena imam adalah penjaga dan pelaksana syariat. 5. Mengenai hadis, menurut pandangan Islam Sunni maksudnya, hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Sepakat ya, nggak ada masalah ini. Sebuah hadis dapat diterima bila diriwayatkan oleh orang yang terjamin integritasnya, siqah. Dalam bahasa hadis itu adil. Apapun golongannya, kalau dia siqah, adil, hadisnya diterima. Dzabit dan seterusnya. Sedangkan menurut pemahaman Syiah, sebuah hadis dapat diterima bila hadis itu diriwayatkan oleh ulama Syiah. Ini berarti kalangan Syiah memperlakukan hadis secara diskriminatif. Jadi kalau dikembangkan, Syiah itu Qurannya beda. Dia tidak mengakui Quran kita itu. Quran kami lebih tebal daripada Quran Anda. Hadis Bukhari, Muslim, Kutubus Sittah ditolak oleh Syiah. Dia punya kumpulan hadis sendiri namanya Al-Kulaini, yang menyusun itu, kalau kita itu Imam Bukharinya lah gitu ya. Jadi parah sekali sebetulnya kalau ditelusuri lebih mendalam. Mengenai ijtihad, menurut pandangan Islam Sunni, ijtihad diakui keberadaannya karena memang dianjurkan oleh Al-Quran dan Sunnah, butuh ijtihad.
Ketika persoalan itu tidak disebut secara eksplisit jelas oleh Al-Quran dan Sunnah, maka boleh ijtihad sampai ada qiyas dan seterusnya itu. Selain itu, menurut pandangan Islam, ijtihad adalah sarana pengembangan hukum dalam bidang keduniawian, yaitu tadi ijtihad ya, yang sonhorek itu. Zaman Nabi kan nggak ada sonhorek, maka itu ada ijtihad. Namun menurut pemahaman Syiah, ijtihad tidak diperkenankan karena segala sesuatu harus bersumber dan tergantung kepada imam. Ini berarti dalam pandangan Syiah, kekuasaan imam bersifat religius otoriter. Jadi ya memang otoriter, tidak ada ijtihad. Ini yang mungkin agak menarik ya. Nah, saya terangkan pelan-pelan, barangkali sampai tertarik, nanti bisa masuk Syiah kalau pengen ini ya. Nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu Islam melarang nikah mut'ah karena menyerupai perzinahan, merendahkan derajat wanita dan berdampak menelantarkan keturunan. Tetapi menurut pandangan Syiah, nikah mut'ah itu selain halal juga dipraktekkan sebagai salah satu identitas dari sekte Syiah, Syiah Imamiyah yang mayoritas di Iran sekarang. Jadi nikah mut'ah itu maknanya kawin kontrak. Ini ada riwayatnya. Nah, itu ada orang NU di Pati ya, namanya Abdul Hamid bin Ahmad Baidawi. Sampean kenal Gus Kausar? Di Ploso ini mertuanya. Menulis buku tentang Syiah dalam bahasa Arab, At-Tabsirah Minal Quran was Sunnah fi raddi ala Rafidhah was Syiah Khawla nikahil mut'ah. Kalau diterjemahkan, penjelasan dari Al-Quran dan hadis tentang penolakan terhadap Syiah Rafidhah dan berkaitan dengan konsep nikah mut'ah. Orang NU itu banyak yang menulis kitab bahasa Arab. Nah, ini salah satunya. Nah, di dalam buku ini mengutip nikah mut'ah itu pernah diperbolehkan oleh Nabi, kemudian dilarang sampai hari kiamat. Ini dua hadis yang menjelaskan itu. Kata Nabi, dua-duanya ini sahih hadisnya, Imam Muslim. Ya ayyuhan nas, inni qad kuntu azintu lakum fil istimta'i minan nisa. Wahai manusia, wahai sekalian manusia, ini yang manusia ini adalah pasukan perang yang jauh kemudian lama tidak pulang. Ceritanya begitu. Sebelumnya aku telah mengizinkan kalian melakukan mut'ah dengan wanita. Jadi boleh nikah, kawin, kontrak. Wa innallaha qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Jelas sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan hingga hari kiamat. Memang pernah boleh, kemudian diharamkan sampai hari kiamat. Faman kana indahu minhunna syai'un falyukhli sabilahu wala ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an. Barang siapa yang mempunyai sesuatu pada mereka, nikah mut'ah tadi, ada mahar lah. Jadi yang sudah nikah mut'ah kemudian sudah membayar mahar, maka biarkanlah, jangan diambil sedikit pun dari apa yang telah diberikan. Jadi kenapa kok muncul nikah mut'ah waktu itu? Jadi dalam perang yang cukup lama, para sahabat kan butuh menyalurkan
biologisnya ya. Kemudian ada perintah atau membolehkan nikah mut'ah hanya 3 hari lamanya untuk melepaskan itu. Kemudian dilarang sampai hari kiamat. Hadis kedua ini menjelaskan dari Salama bin Aqwa radhiyallahu anhu, dia berkata, rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama autas fil mut'ati salasata ayyamin summa naha anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan keringanan dalam mut'ah selama 3 hari pada masa perang Autas, perang Hunain. Kemudian beliau melarang kami. Jadi pernah ada memang, tapi kemudian dilarang. Lah Syiah menolak hadis ini, sehingga Syiah berlangsung mempraktekkan nikah mut'ah. Jane enak ya nek dipraktekno ngono jane ngono. Nah itu yang sampean kalau baca buku ini ngeri Pak. Tulisan Sayyid Husain Al-Musawi, mengapa saya keluar dari Syiah, kesaksian penulis sebelum dibunuh. Jadi Sayyid Husain Al-Musawi ini tangan kanannya Imam Khomeini. Suatu kali namanya pimpinan pusat, kepemimpinan daerah gitu loh Pak. Jadi pengikut Syiah itu merasa terhormat kalau ada pimpinan pusat datang kemudian memut'ah anaknya. Maka beberapa anak hadis itu merasa terhormat kalau Imam Khomeini mau memut'ah anaknya. Tapi Imam Khomeini memilih anak yang masih menyusu pada ibunya untuk dimut'ah. Maka kisahnya Sayyid Husain Al-Musawi ini menceritakan, ketika malam itu saya tidur di kamar sebelah Imam Khomeini, saya tidak sanggup melihat jeritan anak itu ketika melakukan hubungan suami istri dengan Imam Khomeini. Sadis dan sangat jahat, biadab. Maka kemudian dia keluar dari Syiah. Kemudian dia menulis mengapa saya keluar dari Syiah. Buku ini kemudian ya tersebarlah. Kemudian dia dibunuh. Itu jahatnya Syiah. Jadi kalau sampai baca data di sosial media, yang dibunuh Syiah dari kalangan Sunni itu jauh lebih besar daripada yang dibunuh Zionis Israel terhadap orang-orang Palestina. Apakah sampai di sini kita mengatakan Syiah itu Islam? Nothing, tidak. Ya. Baik, saya baca ya. Ajaran Syiah tentang nikah mut'ah yang konyol. Barang siapa yang mati dan belum pernah nikah mut'ah, maka dia datang pada hari kiamat dalam keadaan kemaluannya terputus. Mohon maaf. Kok iso ono ajaran kayak ngene gitu. Itu ada kitabnya namanya Tafsir Manhaj As-Shadiqin. Ya, bicara itu. Seorang istri boleh bermut'ah tanpa izin dari suaminya. Jika izin suaminya pahalanya berkurang. Loh. Jadi kalau ini dipraktekkan di Sidoarjo, tiba-tiba bojone kok lemes dari pasar. Kenapa dia kok lemes? Maaf suamiku, saya baru dimut'ah oleh jamaah Masjid Ar-Rahman tadi 2 jam. Lemes aku. Bisa begitu kan? Wah, enak banget Syiah ini. Hukum apa ini? Saya bercerita ya. Syiah itu di setiap kota ada Pak di Indonesia, tapi populasi Syiah yang paling banyak itu di Bandung. Ada seorang anak gadis yang sangat cantik ya.
datang ke dokter, cantik sekali. Ternyata begitu diperiksa kena HIV, Pak. Dokter langsung bertanya, apakah Anda melakukan praktek mut'ah? Dokter kok tahu? Saya tahu. Ternyata ketika dia ini mencucurkan air mata, tidak sanggup karena cantik, dari mut'ah satu ke jadi bintang mut'ah. Tokoh-tokoh Syiah di situ hampir semua menikmati mut'ah dengan dia. Dia pengen keluar dari itu, tapi nggak bisa keluar, sampai kena HIV. Itu kesaksian di Bandung. Jadi sampai kalau kawin jangan mantan Syiah, bisa jadi dia kena HIV, hati-hati ya. Imam Khomeini mengatakan boleh nikah mut'ah dengan anak wanita yang masih menyusu ibunya, maksimal usia 4 tahun, boleh. Bayangkan Imam Khomeini yang begitu karismatik itu punya praktek yang cukup keji. Nah itu. Ya, saya bersyukur sekali di Ampel itu banyak tokoh-tokoh Syiah dan saya berulang-ulang ngaji di situ. Saya tokoh nomor 1 itu kalau ulamanya namanya Abdullah Barabak. Tapi kalau juru bicaranya namanya Jalaluddin Rahmat. 2 orang itu di Abdullah Barabak itu saya ngaji berkali-kali. Jadi sebelum dikirim ke KUM saya itu harus mondok dulu di Pekalongan, pondoknya Abdullah Barabak itu. Anda belajar bahasa Arab sama belajar Persi nanti 2 semester, kalau mau dikirim ke KUM. Bisa sekarang, bisa nunggu lulus kuliah di IAIN. Tapi Allah masih menyelamatkannya. Sehingga bukunya Jalaluddin saya baca semua. Dan saya ketemu di Bandung, Anda boleh mengutip buku saya tanpa izin saya. Nah, itu. Makanya saya punya khutbah-khutbah di Amerika. Judulnya tipis. Itu ada khutbah nikah. Itu kalau saya baca saja khutbah nikahnya Jalaluddin ini, orang pada menangis saking bagusnya khutbah nikahnya itu. Dan orang tidak tahu khutbah nikah saya di mana-mana itu dari buku ini sampai sekarang. Tapi di dalam buku itu tidak ada sesatnya, bagus. Coba cari kalau sampean mau baca bukunya itu. Kalau nggak katut jangan dibilang saya. Bukunya 1 Islam Alternatif, bagus sekali. 2 Islam Aktual, khutbah-khutbah di Amerika, Cahaya Islam, dan dia nulis tafsir namanya Tafsir Bil Maksur, bagus sekali. Tapi kalau di Islam Alternatif, Islam Aktual, dia masukkan paham Syiahnya. Nah kalau nggak punya ilmu tentang Syiah kan isok katut kan, isok dibaiat, isok dijanjani nikah mut'ah. Saya ini khawatir mahasiswa Islam yang di barat yang dapat beasiswa dari Depak sampai 4 tahun 2 tahun tidak boleh membawa istrinya di sana. Kira-kira kuat nggak 2 tahun itu kuliah S2 S3 di barat, kemudian istrinya tidak boleh dibawa? Kan nggak tahu nikah mut'ah apa tidak kita kan. Itu bahayanya Syiah itu. Nikah mut'ah ini betul-betul menjadi alternatif orang-orang seperti itu, Pak. Ya untung saya tidak pernah nikah mut'ah loh ya, jangan dituduh loh. Baik, yang 8 taqiyah. Ini yang amat sangat berbahaya. Syiah itu punya teologi namanya taqiyah. Dia menyembunyikan apa yang ada di sini dengan sini itu beda. Itu taqiyah namanya. Nah, taqiyah berasal dari asli kalimat ittaqa yattaqi itqa, yang berarti waspada. Secara istilah taqiyah memiliki arti menampakkan sesuatu
yang tidak sesuai dengan isi hati. Ini kan munafik namanya. Ataupun berarti meninggalkan sesuatu yang wajib demi memelihara diri atau menghindar dari ancaman atau golongan. Ya mesti ngakunya itu baik dia. Ya, namanya taqiyah, menyembunyikan aslinya. Nah, sedikit lagi Pak. Ini kalau taqiyah itu dikai dalil seperti ini. Yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Baik, saya tunjukkan foto-foto orangnya, nggak usah dibaca. Syiah di Indonesia. Jadi Syiah di Indonesia itu ya memang bareng Islam masuk, Syiah ikut memboncengkan diri. Jadi sudah lama Syiah di Indonesia, di Nusantara ini. Itu ya. Nah, saya tuntaskan sedikit. Tokoh-tokoh Syiah di Indonesia. Satu, Otman Omar Syihab yang di TV itu Pak, pendakwah. Ini Syiah. Waktu saya ke Yapi dia yang ceramah. Beda sekali di TV dengan di komunitasnya. Dua, Dr. Khalid Al-Walid. Ini pengurus MUI pusat Pak, orang Syiah. Tokoh Syiah. Ini Pak, aktor yang top ini, Haidar Bakir, punya penerbit Mizan. Jadi kalau Anda baca buku terbit Mizan, itu milik Syiah. Haidar Bakir. Wah ini top. Jalaluddin Rahmat. Prestasinya luar biasa. Kalau dari seniman Haddad Alwi itu Syiah. Ini yang jelas Syiah. Nah, kalau ini lunak terhadap Syiah, bukan Syiah. Ini Habib Quraisy Shihab. Dari kalimat-kalimatnya menguntungkan Syiah. Satu, tidak benar Nabi Muhammad mendapatkan jaminan surga, yang sempat ramai. Tidak usah lebih bersemangat dari Tuhan, karena Tuhan memberikan kebebasan kepada umatnya untuk memilih agama yang diyakini. Kalimat-kalimatnya ini. Orang-orang yang menuding saya Syiah, apakah pernah melihat saya sholat di atas batu Karbala? Kalau sholat kan ada batu Karbala untuk sujud ya. Orang yang masih mempertentangkan Sunni Syiah adalah orang yang lahir terlambat. Nah ini kan menguntungkan Syiah. Tapi insya Allah beliau bukan orang Syiah. Kalau ini gimana? Agak kesia-siaan. Karena dia menghina NU di depan komunitas Syiah. Kalau ini kalimatnya lihat, bukan Syiah dia. Gus Dur itu semua masuk. Sarjana-sarjana NU harus memahami Islam Syiah. Jika mereka hendak memahami tradisionalisme Islam Sunni dan Islam Sunni di Indonesia. Saya dulu Pak pengagumnya Nurholis Majid. Sampai bagi HMI itu sampai dijuluki Nabi Nurholis ya begitu. Nah, Nurholis Majid ini diundang ke Qum, ke Syiah di Iran beberapa kali. Dia lalu bercerita pada kami, ternyata tradisi pujian-pujian Syiah sebelum sholat itu persis di Jombang.
Jadi secara kultural tradisi Syiah itu mirip tradisi NU, kayak sholawatan, tibaan, itu mirip memang. Banyak Gus Dur suruh mempelajari Syiah. Baik, kita kalah Pak dengan Syiah. Lihat ini Pak, data Pak. Ini data 6 tahun yang lalu. Amal usaha Syiah di Indonesia, ormas yayasan punya 85 Pak. Himpunan ikatan 10, lembaga ilmiah 5. Makanya kampus-kampus seperti UNER dan beberapa kampus swasta kerjasama di bidang ilmiah ini. Lembaga pendidikan modern 8. Lihat Pak, penerbitan punya 63. Majalah punya 11. Stasiun televisi punya 5. Web 13. Blog 30. Link bantuan ke universitas di Indonesia. Ini Pak. Jadi kampus-kampus swasta Islam, kampus negeri itu banyak yang dapat bantuan dari Iran untuk kegiatan ilmiah gitu ya. Nah, ini 10 kriteria aliran sesat yang ditetapkan MUI, dan hampir Syiah itu memenuhi 10 ini semua. Makanya kemudian tidak salah kalau orang mengatakan Syiah itu sesat, dan Syiah itu agama Syiah, bukan agama Islam gitu ya. Nah sekarang kita ini terprovokasi oleh Syiah Iran ya, Syiah Iran atau Iran Syiah yang menyerang Israel. Itu sama sekali bukan karena dia membantu Palestina, itu kepentingan geopolitik mereka. Sejak kapan orang Yahudi, pendiri Syiah Yahudi itu membantu Sunni orang Palestina? Nah, ini orang terkecoh gitu ya. Iya, dalam waktu dekat ini memang agak menguntungkan Palestina, iya, tapi nawaitu dia menyerang Israel bukan itu. Itu kita bisa berdebat itu dengan banyak fakta. Nah, fakta ini menunjukkan bahwa Syiah sebetulnya bukan Islam, karena ada perbedaan rukun Islam juga rukun iman. Nah, baik, yang mau nikah mut'ah saya daftar, barangkali saya daftarkan. Ada pertanyaan Pak? Enggak ada ya? Sudah cukup jelas. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah dari aliran-aliran yang sesat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.